Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cinta Indonesia. Salam sukses buat kita semua. Di video kali ini kita akan membahas langkah ke-6, yaitu cara mudah banjir closingan dengan WhatsApp. Di video sebelumnya kita sudah membahas langkah 1 sampai 5, yaitu langkah pertama bagaimana caranya men-setting akun WhatsApp, ya kan? Yang kedua, bagaimana memiliki 1000 kontak WhatsApp. Yang ketiga, bagaimana kita membangun interaksi ke 1000 kontak WhatsApp kita. Yang keempat, bagaimana kita menyiapkan kolom prospek yang profesional. Dan yang kelima, kita sudah membahas juga bagaimana cara membuat kata-kata sakti, ya kan? Silakan teman-teman tonton kembali di video-video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas yang ke-6, langkah yang ke-6 ya, yaitu cara mempresentasikan peluang usaha atau peluang bisnis yang sedang kita jalankan, begitu kan? Nah, setelah peserta di dalam grup apa yang harus kita lakukan, ya kan? Maka ada 2 yang harus dilakukan admin grup ketika para peserta mulai berdatangan di dalam grup. Yang pertama, yaitu kita ucapkan selamat datang kepada para peserta yang datang ke grup. Contohnya, selamat datang di grup bisnis, semoga sehat selalu dan nantikan info selanjutnya, begitu. Jadi kasih ucapan selamat datang dan kasih info, gitu kan. Nantikan info selanjutnya, begitu. Nah, yang kedua, kita kasih tahu jadwal kapan materi akan disampaikan. Contoh, jadwal presentasi gitu, peluang usaha bla 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 bla, begitu kan, akan disampaikan hari Senin tanggal 17, ya kan, bulan 12 tahun 2020 jam 19.30 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Jadi jelas, jadi sehingga peserta di dalam grup itu menunggu-nunggu. Nah, itulah yang tugas admin ya pada saat peserta mulai datang ke grup. Nah, setelah itu sehari sebelum mempresentasikan, kita jadwalkan kembali, ya kan, ingatkan kembali, ya kan, pada peserta grup supaya mereka nggak lupa, ya kan. Nah, pada saat hari H atau 1 jam sebelum presentasi itu dimulai, maka kita akan woro-woro lagi, kasih pengumuman lagi supaya mengingatkan mereka kembali, gitu kan. Pada saat waktu yang sudah ditetapkan, maka tugas admin grup ini adalah membuat grup itu seasik mungkin, ya kan. Contoh, kata sambutan ya pada peserta. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini ya kita akan mulai mempresentasikan peluang usaha, gitu kan. Pematerinya adalah Bapak bla 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 dan sebagainya, ya kan. Pokoknya harus ada pemateri yang kita undang di dalam grup untuk menyampaikan materi, gitu kan. Nah, setelah itu arahkan peserta grup itu untuk absen. Nah, dengan begitu kan grup itu kan ramai, jadi memunculkan peserta yang lain untuk berpartisipasi di dalam grup itu, gitu kan. Nah, setelah absen, maka kita perkenalkan pemateri, kan. Pemateri ini adalah orang yang sangat luar biasa dan lain sebagainya, ya kan. Nah, setelah kenalkan pemateri, maka kita harus mempersilahkan pemateri tersebut untuk mengisi materi di jam itu juga, ya kan. Nah, setelah itu pemateri itu apa sih tugasnya, gitu kan. Tugasnya adalah menyampaikan seluruh informasi dari perusahaan, gitu kan. Harus diinfokan seluruhnya, tidak boleh setengah-setengah. Supaya apa? Supaya anggota grup itu bisa tahu, gitu kan, peluang yang kita informasikan dan manfaatnya, begitu kan. Maka pemateri ini harus pada saat masuk langkah pertamanya adalah yang pertama, yaitu pembukaan ucapan selamat datang ke peserta. Contohnya gini, sangat luar biasa, halo, selamat datang semua anggota grup ini. Saya lihat sangat luar biasa antusiasnya untuk mengikuti materi malam ini, gitu kan. Semoga informasi ini bisa menjadi solusi bagi kehidupan Anda atau bagi ekonomi
Anda, begitu kan, harus mengucapkan seperti itu. Nah, yang kedua, pemateri itu harus menjelaskan profil usaha, usahanya ya, profil usaha atau profil perusahaannya gitu. Contohnya dari apa, perusahaan ini sebelumnya apa gitu kan, sejarahnya apa, tempat tinggalnya, tempat usahanya di mana gitu kan. Pokoknya harus jelas sejelas mungkin gitu ya. Yang kedua, pemateri ini sampaikan visi misi perusahaan, ya kan, harus disampaikan supaya anggota grup itu tahu, ya kan. Dan yang ketiga, kita legalitas perusahaan itu harus dijelaskan juga, ya kan, secara detail. Yang keempat, produk itu harus dijelaskan juga manfaatnya, kelebihannya, begitu. Jadi harus detail ya. Setelah penyampaian produk, maka kita akan bahas sistem bisnis atau sistem ketika orang itu bergabung menjadi tim penjualan atau tim bisnis kita, begitu. Nah, setelah itu berikan testimoni ya, baik testimoni penghasilan yang sudah berhasil atau testimoni produk yang sudah menerima manfaat dari produk yang kita jual atau yang kita bawa pakai gitu kan. Pokoknya harus ada testimoni, begitu. Nah, setelah itu selesai semua, maka buka tanya jawab gitu kan. Untuk apa? Supaya peserta di dalam grup itu makin paham, ya kan. Dan tugas kita adalah menjawab semua pertanyaan yang dipertanyakan oleh anggota grup sampai dengan selesai, sampai tidak ada yang bertanya lagi, sampai puas. Nah, terakhir maka kita masuk ke teknik closing. Contohnya bagaimana gitu kan? Contoh, kalau kita sedang mencari tim penjualan gitu atau tim marketing gitu kan, maka kita sebutkan siapa yang mau mendaftarkan, pendaftar tercepat akan mendapatkan bonus bla 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 bla, begitu kan. Atau saya hanya butuh 10 orang yang siap bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk menjalankan bisnis ini dan berpenghasilan sekian-sekian gitu, kurang dari sekian-sekian gitu. Nah, jadi harus jelas. Jadi teknik closing begitu. Biasanya kalau saya mempromosikan bisnis, saya bikin teknik closingnya seperti ini. Contohnya saya butuh 10 orang yang siap bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk menghasilkan penghasilan 10 juta sampai 100 juta kurang dari 3 bulan. Nah, begitu kan. Atau lebih jauh lagi caranya, teknik closingnya, saya hanya butuh 5 orang yang siap bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk membangun bisnis ini, untuk menghasilkan 100 juta kurang dari 12 bulan. Nah, begitu teknik closingan. Jadi ketika mereka kita infokan seperti itu ya, dari 200 orang yang di anggota grup itu akan berlomba-lomba mendaftarkan diri, karena kita hanya butuh 5 orang yang siap gitu kan. Jadi mereka akan berlomba-lomba sehingga closing itu rebutan, begitu kan. Karena kita mencari orang sedikit gitu dari 200 orang tersebut. Nah, jadi itulah teknik-tekniknya ya, untuk mempresentasikan peluang usaha kita gitu kan. Jadi dari A sampai Z itu harus selesai semua sehingga produk kita, perusahaan kita itu ditahu mereka dan kita berhasil mengclosingkan cepat dalam waktu sangat cepat ya kan. Dalam waktu kurang lebih 1 jam atau 2 jam itu udah pada closing itu ya kan, karena kita sudah membatasi orang pendaftar begitu. Nah, itulah cara mempresentasikan peluang usaha kita sehingga kita itu mendapatkan tim penjualan yang luar biasa, tim penjualan yang sangat-sangat potensial di bisnis kita, sehingga kedepannya tim penjualan yang sudah kita bentuk, sudah kita rekrut, akan kita latih ya kan, akan kita kembangkan kembali di mentoring lagi ya kan, supaya mereka itu sangat jago juga seperti kita gitu. Jadi itu teman-teman, video di langkah ke-6 ini ya kan. Nantikan video yang langkah ke-7, kita akan membahas inti daripada bagaimana sebenarnya kita membangun bisnis sehingga bisa memiliki tim penjualan atau tim bisnis
ratusan ribu dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Oke, sekian video kali ini. Salam sukses luar biasa. Sampai jumpa di video ke-7. Salam sukses.